Nah, saudara, ada seorang pendeta yang cukup terkenal. Orang-orang mengenal dia sebagai pendeta setan. Maksudnya ahli dalam dunia setan-setan, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Waluko di channel saya. Saudara-saudara, apakah benar Allah perlu teman? Apakah benar Allah perlu sahabat? Apakah mungkin Allah kesepian? Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Alkitab bersaksi entitas Allah adalah entitas yang tak terhingga, wujud yang paling nyata dari segala kenyataan. Allah menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku. Kata aku adalah aku memberi kesan kesejatian dalam keesaan. Kesejatian dari pribadi yang sangat tak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Aku adalah aku, YHWH atau Yahweh. Saudara, bagaimana jika pribadi yang kekal dan esa ini dikatakan kesepian? Bukankah ini ngawur? Nah, saudara, ada seorang pendeta yang cukup terkenal. Orang-orang mengenal dia sebagai pendeta setan. Maksudnya ahli dalam dunia setan-setan, saudara. Pendeta ini dalam sebuah video pendeta Gilbert Lumondong, dia bersaksi di medsos melalui channel pribadi dari pendeta Gilbert Lumondong bahwa dia ketemu Lucifer. Lucifer adalah raja iblis. Itu adalah hasil tafsiran mereka atas Yesaya 14 ayat 12, yang mana sebenarnya itu bukan si iblis sih sebenarnya, tapi Raja Babel yang dikatakan ingin menjadi seperti Allah tapi gagal, digambarkan seperti bintang yang jatuh. Namun mereka menafsirkan itu sebagai iblis, sebagai malaikat yang jatuh yang ingin seperti Allah, kemudian malaikat itu dibuang. Padahal tafsirannya bukan itu, tapi terserahlah. Intinya katanya si Dautoni ini bertemu dengan Lucifer. Di awal video dia menjelaskan asal-usul Lucifer. Dikatakan Lucifer yang tadinya namanya adalah malaikat Luciel, malaikat puji-pujian, dia jatuh dibuang dari sorga karena ingin menjadi seperti Allah. Dan dia menjelaskan soal pertemuannya dengan Lucifer. Lalu tiba-tiba di menit ke-14 dalam video itu, dia menjelaskan alasan kenapa terjadi peperangan. Ialah karena Tuhan yang tadinya sudah membuang Lucifer, Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan butuh teman bicara. Tuhan butuh sahabat. Nah, awal peperangan itu yaitu pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya. Tuhan perlu teman untuk bicara. Ya. Tuhan perlu sahabat. Ya. Nah, untuk menggantikan posisi Lucifer, malaikat yang paling disayang Tuhan, harus diciptakan yang lebih mulia dan lebih dahsyat. Ya. Bahkan lebih dahsyat, lebih malaikat. Maka diciptakanlah Adam, segambar serupa dengan Tuhan. Ya. Dan inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Orang ini menggambarkan Tuhan bagaikan manusia yang sedang patah hati, galau gelisah dan merana, butuh perhatian. Saudara-saudara, kitalah yang butuh Tuhan. Tuhan tak butuh apa-apa dari manusia. Tuhan tidak butuh apa-apa dari manusia. Tuhan menciptakan manusia adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia karena Dia ingin menugaskan manusia untuk memelihara ciptaan yang lain. Dia menjadikan manusia sebagai gambarnya untuk mengelola, untuk merawat, dan untuk menjaga ciptaan yang lain. Jadi manusia ada untuk ciptaan ini, untuk melakukan hal-hal yang mulia bagi ciptaan ini. Tapi dia mengatakan bahwa manusia diciptakan karena Allah butuh teman bicara. Kawan-kawan, ayolah, bijaksanalah ya. Jangan lagi kita mau ditipu-tipu dengan cerita yang khayalan, tafsiran atas khayalan, isapan jempol, dongeng. Gak ada esensi Injilnya sama sekali. Saksiannya bukan lagi berpusat pada Kristus, tapi malah sudah menceritakan tentang setan, tentang Lucifer, dan Allah yang kesepian. Aduh, bingung gua guys. Miris ya saudara. Harusnya kita harus tahu dalam memberi kesaksian. Ya, sadarlah saudara ya. Please lah, berhentilah berkata bahwa aku bertemu ini, penglihatan ini. Sudahlah, pastor ya, sudahlah para pendeta-pendeta, jangan lagi mau tambah-tambahin firman.
Janganlah saudara ya. Tuhan sudah membuat Alkitab lewat tangan Roh Kudus yang bekerja melalui para rasul yang menulis untuk memberi kesaksian yang lengkap tentang karyanya di dalam firman Tuhan. Jangan lagi ditambah-tambahin. Jangan ya. Stoplah. Tuhan kok kesepian.